Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu membuat website dengan menggunakan PHP MySQL dengan tema web toko online. Nama saya Dwi Agung Prasetyo dengan NPM 2018-4350-2299. Di sini saya akan menjelaskan tentang database yang kami buat. Sebelum itu, apa sih pengertian tentang database? Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Database adalah representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan, disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kemudian, database yang kami buat ini bernama PHP CRUD. Database kami ini memiliki tabel, yaitu tabel data. Kemudian, di dalam tabel data ada beberapa kolom, yaitu kolom ID, kolom nama, kolom pesanan, kolom jumlah, dan kolom total. Masing-masing kolom mempunyai fungsinya masing-masing. Yang pertama, kolom ID untuk membedakan transaksi yang satu dengan yang lainnya. Jadi, satu transaksi berbeda-beda ID. Yang kedua, kolom nama, yaitu untuk merekam nama pembeli. Yang ketiga, kolom pesanan. Kolom pesanan berfungsi untuk merekam pesanan yang dipesan pembeli di toko kami. Kolom keempat berfungsi untuk merekam jumlah barang yang diorder oleh pembeli. Kolom kelima yaitu total, berfungsi untuk merekam dan menjumlah total barang dan pembayaran yang harus dibayar oleh pembeli. Sekian penjelasan dari saya. Nama saya Rudi Haryanto dengan NPM 2018-4350-2419. Ingin menjelaskan coding yang ada pada indeks. Pertama, PHP include function digunakan untuk memanggil coding yang ada di dalam function. Template header digunakan untuk mengambil template header yang ada di dalam function. Div class content digunakan untuk membuat tampilan home pada website toko online. Di dalam website toko online ada home, produk, dan td image digunakan untuk menampilkan gambar produk apa saja yang ada di dalam toko online. Serta di bawahnya ada codingan harga. Di bawah codingan harga ada penjelasan nama produk tersebut. Template footer digunakan untuk memanggil footer yang ada di dalam function. Setelah itu, saya akan menjelaskan codingan function. Pertama, PHP function PDO connect MySQL digunakan untuk mengkoneksikan codingan dan database agar rekaman transaksi dapat disimpan ke dalam database. Setelah itu di bawahnya ada function template header digunakan untuk membuat header untuk semua codingan yang ada di dalam PHP CRUD ini. Seperti HTML head digunakan untuk mengambil font awesome yang ada pada Google. Kemudian navclass, navtop digunakan untuk membuat navbar yang ada pada
toko online. H1 toko online adalah navbar ini, navbar pertama. Kemudian di bawahnya ada navbar home, digunakan untuk melihat halaman awal, dan navbar transaksi, digunakan untuk melakukan transaksi agar dapat disimpan ke dalam database. Function template footer digunakan untuk menutup function template header agar dapat dipanggil di semua codingan yang ada di dalam PHP CRUD. Nama saya Fatma Nur Fauzia, NPM 2018 4350 2227, ingin menjelaskan codingan update. Codingan update pertama, PHP include function.php, memanggil coding di dalam function, kemudian dikoneksikan dengan database, kemudian mengubah transaksi dengan ID, seperti mengubah nama, pesanan, jumlah, dan total. Statement PDO prepare update data set ID digunakan untuk merekam data ke dalam database PHP CRUD dengan ID sebagai rimarifi. Setelah itu data disimpan ke dalam database. Setelah data berhasil disimpan, kemudian template reader read digunakan untuk melihat seluruh transaksi yang ada di dalam database. Fast content update transaksi digunakan untuk prompt, mengubah transaksi jika pelanggan ada yang mengubah nama, ingin mengubah pesanan, jumlah, dan total. Setelah itu disimpan ke dalam database. Kemudian template filter digunakan untuk memenuhi template filter yang ada pada codingan function. Adeni Crespo Alfian, NPM 2018 4350 2404. Coding read include function, mensertakan coding di dalam function, kemudian membuat koneksi dengan database. Page is set get page digunakan untuk melihat halaman. STMT PDO prepare select from data digunakan untuk melihat data transaksi yang terlihat dalam database, diurutkan dari ID. Template header read digunakan untuk membuat template header pada tampilan toko online. Div class contact read transaksi digunakan untuk melihat transaksi apa saja. Create transaksi adalah kebutuhan transaksi jika ingin membuat transaksi baru. Kemudian table digunakan untuk membuat tabel tampilan. Setelah itu ada PHP forest contact as contact digunakan untuk memanggil data yang ada di dalam database. Kemudian arif update digunakan untuk button update jika ingin mengubah data transaksi. Arif delete PHP digunakan untuk button menghapus data transaksi. Div class pagination digunakan untuk memberikan halaman pada website toko online. Coding delete PHP include function digunakan untuk menyertakan codingan yang ada di dalam function. Kemudian PDO connect MySQL digunakan untuk mengkoneksikan codingan dengan database. If I set ID, select from where data ID, memilih data ID yang ingin dihapus.
I set get confirm memastikan jika database transaksi ingin benar-benar dihapus. Kemudian ada STM PDO prepare delete from where ID, menghapus transaksi dari ID yang dipilih. Setelah transaksi berhasil dihapus, kemudian langsung menampilkan codingan read PHP atau tampilan data transaksi yang baru. Template header delete untuk codingan header yang ada pada function div class content delete digunakan untuk konfirmasi transaksi. Ahref delete.php untuk memberikan pilihan ya ingin menghapus database. Ahref delete.php confirm digunakan untuk memastikan tidak jika ingin menghapus data transaksi. Template footer digunakan untuk memanggil template footer yang ada pada codingan function. Nama saya Rainaldi Pratama Sinaga dengan NPM 2018 4350 2395. Saya akan menjelaskan codingan create. Yang pertama ada include function untuk memanggil semua codingan yang ada di dalam function. Lalu yang kedua, yang selanjutnya ada if empty post, digunakan untuk merekam data transaksi baru seperti nama, pesanan, jumlah, dan total. Kemudian disimpan di dalam database. Kemudian ada div class content update create transaksi, digunakan untuk membuat formulir yang ada pada pilihan transaksi seperti menambah, membuat ID baru, nama baru, pesanan baru, jumlah baru, dan totalnya. Kemudian jika semua sudah diisi, data disimpan dan direkam ke dalam database. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.